Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila dengan NIM 2021 12 12 6105. Saya dari Prodi PGMI semester 4. Pada video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam yang diampu oleh Al-Ustadz Abdullah Hanif, Magister Filsafat Islam. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai kurikulum merdeka dan dimensi-dimensi yang ada pada P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Ditunggu ya. Setiap lembaga pendidikan pasti membutuhkan yang namanya kurikulum, di mana kurikulum itu adalah sebuah rencana atau pedoman untuk mencapai suatu tujuan di dalam dunia pendidikan. Nah, di mana apabila suatu negara memiliki tingkat pendidikan yang baik dan berkualitas, maka akan berpengaruh pada sumber daya manusia yang dimilikinya. Jadi ketika seseorang itu memiliki kurikulum yang baik dan berkualitas, maka sumber daya manusianya itu akan berkualitas pula. Indonesia pun juga turut melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas pendidikan agar warga negaranya dapat menjadi bangsa yang unggul dan berkualitas. Salah satunya adalah dengan menciptakan konsep kurikulum Merdeka Belajar sebagai terobosan baru dalam pendidikan di Indonesia. Kurikulum Merdeka merupakan inovasi pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kebebasan dan fleksibel bagi sekolah dasar dalam merancang kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan potensi siswa. Di mana kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang disusun dengan tetap mengutamakan pendidikan karakter, menumbuhkan nilai-nilai Pancasila di dalam sekolah dasar itu sendiri kepada siswa-siswanya. Di mana peran tenaga pendidikan dalam kurikulum mereka yakni sebagai fasilitator atau sebagai agen pembelajaran yang mana diharapkan mampu merancang pembelajaran yang efektif dan tetap fokus pada tujuan pembelajaran yang diharapkan.
Dimensi profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu tadi 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia harus memiliki karakter yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, di mana dia itu memuliakan beliau. Ia memahami ajaran dan keyakinan agama tersebut dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk berakhlak mulia, yang pertama berakhlak beragama, berakhlak pribadi, berakhlak kepada manusia, berakhlak kepada alam, dan berakhlak kepada negara. Dimensi profil pelajar Pancasila yang kedua, berkebinekaan global. Pelajar Indonesia menjaga budaya, tempat, dan jati dirinya yang luhur dan tetap terbuka untuk berinteraksi dengan budaya lain untuk menumbuhkan rasa saling menghargai dan kesempatan untuk membentuk budaya luhur yang positif yang tidak bertentangan dengan budaya luhur negara. Kebinekaan ini terdapat beberapa elemen: mengetahui dan menghargai budaya, keterampilan komunikasi antar budaya ketika berhadapan dengan orang lain, dan refleksi tanggung jawab untuk mengalami keberagaman. Profil pelajar Pancasila yang ketiga yaitu mandiri, artinya pelajar Pancasila yang mandiri memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi, di mana pelajar Pancasila yang mandiri memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang sedang dihadapinya. Dan yang kedua, regulasi diri, mampu mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku dirinya untuk mencapai tujuan belajarnya, sehingga dia dapat memotivasi diri terus untuk berusaha tanpa menyerah. Dimensi profil pelajar Pancasila yang keempat yaitu bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan dikerjakan berjalan lancar, mudah, dan ringan. Di dalam bergotong royong kita bisa kolaborasi seperti melakukan kepedulian dan berbagi terhadap sesama, seperti melakukan gotong royong ketika melakukan kebersihan di desa dan kebersihan lainnya seperti di kelas ataupun yang ada di rumah. Profil pelajar Pancasila dimensi yang selanjutnya yang kelima adalah bernalar kritis. Sebagai pelajar Pancasila hendaknya memiliki nalar yang kritis, karena pelajar Pancasila adalah pelajar yang sepanjang hayat yang mampu mencari berbagai penyelesaian masalah yang dihadapinya, seperti memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan kemudian mengambil keputusan. Profil pelajar Pancasila dimensi yang keenam yaitu kreatif, di mana peserta didik belajar dalam keadaan yang menyenangkan, memiliki struktur belajar yang fleksibel, kegiatan belajar yang lebih interaktif dan terlibat langsung dengan lingkungan sekitar dapat dicapai melalui proyek penguatan profil Pancasila. Ada dua elemen di sini, menghasilkan gagasan karya, tindakan kunci yang orisinal. Itulah tadi keenam dari dimensi profil pelajar Pancasila. Dari keenam dimensi tadi